Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita beberapa nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, nikmat iman dan juga nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita dapat bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sahabatku dimanapun anda berada, semoga dengan mengucapkan salawat kepada baginda Nabi, kajian kita ini dapat cucuran rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dapat berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah, sebagaimana permintaan saudara kita di dalam sebuah komentar untuk membahas tentang hukum pacaran. Pertama yang harus kita bahas hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa manfaat pacaran? Kalau kita tilik dan kita pandang melalui agama Islam, pacaran tidak ada manfaatnya. Kenapa tidak ada manfaatnya? Karena menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan pacaran hanya untuk memperturutkan hawa nafsu. Kenapa demikian? Karena di dalam pacaran berkumpul atau berdekat-dekatan antar laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, sedangkan Al-Quran melarang yang demikian. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Yang artinya hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mendekati zina. Sungguh zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, pacaran adalah pintu-pintu terbukanya perzinaan. Dan kalau kita melakukan pacaran, maka kita termasuk orang-orang yang membuka jalan untuk menuju perzinahan. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah yang tersimpan di dalam surah Al-Isra ayat 32 ini menyatakan bahwa hukum pacaran adalah haram. Kemudian kita tilik kembali hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun misalnya pacaran ini sampai kepada jenjang pernikahan, maka Allah Subhanahu wa taala sangat murka. Kenapa? Karena menikah adalah suatu yang halal, kemudian pacaran suatu yang haram. Pacaran dulu baru menikah, maka kita senantiasa mencampur adukkan yang batil dan yang hak. Maka yang batil ini akan memakan yang hak.
Maka apapun yang kita perbuat setelah melakukan akad nikah, maka semuanya akan biasa-biasa saja. Kenapa? Karena di dalam waktu pacaran kita sudah mengalami semua yang tidak boleh. Kita sudah mengalami semua yang tidak dibolehkan dalam agama. Karena pacaran hanya mengumbar hawa nafsu. Karena Allah sudah jelas melarang seorang mukmin laki-laki dan perempuan untuk memperturutkan hawa nafsu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pacaran hanya merugikan diri kita masing-masing. Terlebih-lebih seorang wanita ketika menjalani pacaran, yang sangat dirugikan adalah wanita. Nauzubillah, terjadi yang tidak diinginkan, perempuan ini mohon maaf hamil di luar nikah, maka yang dirugikan adalah perempuan. Maka dalam Islam, ajaran Islam sangat memuliakan perempuan. Kalaupun misalnya seorang laki-laki jejaka yang belum pernah menikah dikasih 2 permen, 1 permen yang terbuka, 1 permen yang tertutup, kalau dia masih waras sehat, maka dia akan memilih permen yang tertutup. Kenapa? Karena permen yang tertutup tidak terkontaminasi oleh virus-virus apapun. Sedangkan permen yang terbuka, dia sudah terkontaminasi oleh virus. Maka muslim yang sehat, orang yang sehat akan memilih permen yang tertutup. Begitu juga dengan wanita, hadirin yang dimuliakan Allah. Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sangat mengangkat, memuliakan derajat wanita. Maka oleh karena itu kita sebagai muslim harus dan senantiasa menjaga seorang perempuan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ceramah singkat ini kami menyampaikan bahwasanya hukum perzinaan adalah haram. Pacaran tidak ada manfaatnya. Coba kita lihat kembali. Ada seorang pasangan laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Kemudian mereka ingin melaksanakan sunnah, melaksanakan pernikahan, hal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka tidak pernah melakukan pacaran, ataupun dalam kerennya sekarang dinamakan dengan ta'aruf. Jadi dua sejoli ini ingin melaksanakan pernikahan tanpa melalui pacaran, hanya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, satu tujuan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu pasangan yang ingin melakukan pernikahan akan tetapi melalui jalan pacaran. Mana yang lebih awet? Hubungan pernikahan yang pacaran dan yang tidak pacaran. Kalau kita lihat di lapangan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 90% lebih awet orang yang menikah tanpa pacaran dibanding orang yang menikah melalui pacaran. Kalau orang yang menikah melalui pacaran 50-50, 50% awet, 50% tidak awet. Meskipun yang 50% ini awet, akan tetapi di dalam rumah tangga biasa-biasa saja. Kenapa?
karena di situ sudah tercampur antara yang hak dan yang batil, maka rumah tangganya itu akan terasa biasa-biasa saja, karena sebelum pacaran sudah pernah merasakan bagaimana, mohon maaf, hubungan-hubungan yang dihalalkan di dalam Islam. Sementara pasangan yang melakukan akad nikah tanpa pernah merasakan yang namanya pacaran, maka ini akan awet 90%. Ada gregetnya. Coba kita lihat ketika seorang insan baru kenal, masih menyesuaikan diri, masih ada malu-malunya, masih ada senyum-senyumnya, masih ada penyesuaian dirinya, maka inilah yang akan menjaga keluarga utuh hingga ajal menjemput. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, terserah kita mau pilih yang mana. Pacaran dulu, di situ ada kemurkaan Allah, baru melaksanakan yang halal, mencampuri yang hak dan yang batil, atau kita pilih langsung menikah dengan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala karena satu tujuan, yaitu menggapai sunnatullah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa yang melaksanakan pernikahan ini awet tanpa pacaran, awet hingga ajal menjemput? Karena di situ tersimpan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Maka demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan penjelasan yang singkat ini bahwa hukum pacaran sudah jelas haram, dan mudah-mudahan dengan penjelasan yang sangat singkat ini tergugah hati kita untuk menjaga anak-anak kita daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, di mana ada penyampaian kami yang salah, kami al-fakir, miskin ilmu pengetahuan. Akan tetapi kita ada semua sama-sama belajar. Mudah-mudahan dengan kita belajar, kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipahamkan dalam ilmu agama. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi kami al-fakir mohon maaf jika ada dalam penyampaian yang salah. Mudah-mudahan ceramah singkat ini menenangkan hati saudara kami yang merequest dan dapat jawaban yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.